Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Monggo kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Humma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mufassirin. ونخص خصوص المؤلف كتاب صفحات وفتح المنن وجميع سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Sampai mana kemarin? Kalimat wa kalimatu al-mutaghayyirah itu sudah. Raddun ala man za'ama anna rukhsata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Oh, yang itu ya, wa kalimatu al-munazzalah itu ya. Hah? Halamannya kayak kemarin, coba dicari. Iya, 118. Oh, kemarin belum jadi ya fotokopiannya ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa kalimatu al-munazzalah ini masih menjelaskan penjelasan al-wujuhus sab'ah li qiraatil Qur'anil Karim al-mutaghayyirah dan seterusnya itu. Lalu ada ungkapan al-munazzalah itu maksudnya apa? Kalimat atau kata al-munazzalah iku raddun sebagai jawaban atau penolakan alaman terhadap seseorang za'ama yang menduga sopoman atau iya. Jadi za'ama itu ngarani tapi levelnya nemen ini. Jadi za'ama anna rukhsata, lanjutannya. Za'ama ngarani menduga sopaman anna rukhsata bahwasanna rukhsah dalam konteks keringanan untuk membaca qiraat. Iku kanat ono apa rukhsah iku tatadhammanu menghimpun apa rukhsah ibahatat tasarrufi ing kebolehan merubah fi alfazil Qur'ani ing dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an dunat taqayyudi tanpa terikat bima kelawan sesuatu unzil kang diturunkan apa ma. Jadi ketika diberi penjelasan definisi al-munazzalah ini sekaligus jawaban terhadap orang yang menduga boleh baca itu dirubah, itu boleh lafaz Quran tapi tidak ada ikatan terhadap bima unzil. Padahal kan ngerubah itu tidak asal ngerubah rukhsah itu, tapi harus unzil. Unzil itu berarti sudah memenuhi kriteria qiraat yang sahihah. Berarti sudah sanadnya sambung, diriwayatkan secara mutawatir, kan begitu. Makanya dikasih ungkapan al-munazzalah. Jadi tidak asal semua qiraat lalu kemudian boleh dibaca karena ini semua rukhsah. Nah, itu harus ada
ikatan dengan bima unzil. Bisa difahami ya? Kok bulat ya jelaskannya ya? Raddun ala man za'ama anna ar-rukhsata kanat tatadammanu ibahat at-tasarrufi fi alfazil Qur'an duna taqayyud bima unzil. Jadi ini sebagai jawaban. Kalaupun boleh membaca qiraat ya, lafadznya bisa berubah tapi tetap ada al-munazzala, itu harus ada aturan itu yang dianggap sebagai Qur'anan. Makanya kemarin kan ada al-munazzala Qur'anan. Wa yumkinul qira'atu bi ayyi wajhin minha. Dulu kan sudah pernah kita bahas ya tentang qiraat syadzah. Mungkin yang belum nanti bisa diulang lagi, dibuka yang sebelumnya itu. Jadi kalau qiraat syadzah itu qiraat yang tidak sampai derajatnya pada qiraat mutawatiro. Ya. Jadi tidak sampai derajatnya itu. Sehingga tidak boleh dipakai. Makanya disepakati kemudian ya 7 itu lalu ditambah 3 sehingga menjadi al-qiraat al-ashr. Wa kalimatul qiraah. Nah, ini lanjutannya ini. Wa yumkinul qiraatu bi ayyi wajhin minha. Lah ini kan. Lalu dijelaskan ketika ketemu kata al-qiraah ada wa kalimatul qiraah utawi kata al-qiraah iku yadullu menunjukkan alaiha ing atasi al-qira'a opo alfazur riwayati, piro-piro lafat riwayat. Jadi dalam riwayat itu kan ada satu lafat, satu ayat yang di dalamnya ada lafadznya itu dibaca dengan beberapa versi. Nah yang dimaksud qiraah itu menunjukkan maksudnya lafat-lafat yang memang ada riwayatnya. Ya ini. Jadi gini, ketika disebutkan al-qiraah yadullu 'alaiha alfazul qiraah, alfazur riwayat, misal contohnya. Jadi lafaz-lafaz yang riwayatnya ada itu contohnya dalam hadis ketika Rasulullah mengatakan aqra'ani Jibrilu ala harfin. Walam azal astaziduhu wa yaziduhu ya apa itu hadisnya rek di kemarin depan itu loh, kok lali aku. Nah ini halaman di sirek ba'du riwayati haditsil ahrufis sab'ah. Mana ada yang sudah ketemu? Ada rek, halaman berapa? Hadits nuzulul Qur'ani 'alal ahruf as-sab'ah. Mana ya, dicari gak ketemu. Berapa? 94. Loh iya, enggak, yang saya cari yang hadis aqra'ani Jibrilu ala harfin itu loh. Kalau 94 kan hadits nuzulul Qur'an alal ahruf as-sab'ah kan, ahamiyatu hadzal hadis. Bukan yang itu yang saya cari. Ada yang sudah ketemu belum? Dulu pernah kok kita bahas itu. Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'atin faqra'u ma tayassara minhu. Gak ketemu.
Itu loh, falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Itulah hadisnya itu loh. Ini. Lalu ada juga hadis innallaha ya'muruka an taqra'a ummatak. Itu ada kalau di ini ketemu tadi. Itu ada di halaman 97. Ada di halaman 97. Ya. Innallaha ya'muruka an taqra'a ummatak wa fi riwayatin an tuqri'a ummatak al-Qur'ana ala harfin faqala sallallahu alaihi wasallam as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalika thumma atahu atsaniyata faqala innallaha. Jadi kemudian Jibril mendatangi lagi yang kedua kepada Rasulullah, lalu Jibril mengatakan innallaha ya'muruka an taqra'a ummataka al-Qur'ana ala harfain. Allah memerintahkan kepadamu untuk membacakan kepada umatmu Al-Qur'an itu ala harfain. Faqal, Nabi minta lagi as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalik. Itu di halaman 98. Tsumma ja'ahu tsalitsa faqal innallaha ya'muruka, dan seterusnya itu ala thalathati ahruf. Lalu Rasulullah lapor lagi as'alullaha, kan begitu, mu'afatihi wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalik. Umat saya tidak mampu ini. Tsumma ja'ahu rabi'ah faqal innallaha ya'muruka. Terakhir yang keempat ala sab'ati ahrufin fa ayyama harfin qara'u alaihi faqad asabu. Maka mana-mana huruf yang mereka baca, artinya dibaca oleh umatmu, alaihi ingatasi harf faqad asabu, maka benar, berarti berpahala. Itu kita lanjutkan. Wa fi riwayatin an tuqri'a ummatak wa fi riwayatin faqra'u minha ma tayassara fa mithlu hadhil alfaz. Nah ini lanjutannya. Fa mithlu hadhil alfaz, maka utawi contoh lafaz-lafaz ini iku tadullu ala annal ahruf, artinya hadis-hadis tadi itu ini semua menunjukkan ala annal ahruf, bahwasannya sesungguhnya al ahruf iku syai'un, sesuatu ya ta'allaku yang terkait bil qiraati kelawan qiraah. Wa hikmatut taisiri, lan utawi hikmah memudahkan, hikmah kemudahan alal ummati terhadap umat ikula tatahaqqaqu, tidak dapat terrealisasi illa fi aujuhil qiraati, kecuali dalam hal beberapa wajah qiraat. Idz, karena aslul masyaqqati, utawi pokok masyaqqah itu sesuatu yang dirasa berat. Jadi berat bagi umat. Kan dulu itu suku-suku itu kan macam-macam. Ada qabilah itu yang biasa mentashilkan hamzah, ada biasa yang mentahqiqkan hamzah. Anzartahum, ada yang a'anzartahum, ada yang a'jamiyun, ada yang a'jamiyun, dan seterusnya. Kan begitu. Maka wajah-wajah ini itu semua disampaikan oleh Jibril kepada Hadratur Rasul. Maka ketika proses saat itu, maka untuk memudahkan, tapi ini tidak berlaku sekarang, dulu pernah saya jelaskan ini. Jadi kalau sekarang ada orang Jawa, ain dibaca nga, nggak boleh, tetap nggak boleh, karena riwayatnya sudah selesai dulu. Alhamdulillahirabbil ngalamin, nggak boleh ya. Jadi wa hikmatut taisiri alal ummah la tatahaqqaqu illa fi aujuhil qiraah. Idz aslul masyaqqati iku innama huwa fil qiraati nafsiha. Jadi pokok dari masyaqqah yang mereka merasa berat itu hanyalah pada qiraah itu sendiri. Karena tadi itu orang qabilah Thayyi itu kesulitan ketika membaca apa begitu. Bisanya begini. Nah itulah yang memunculkan kemudian termasuk latar belakang varian qiraat yang berbeda-beda. Itu makanya di sini disebut al-qiraatu. Kalau dalam lengkapnya wa yumkinul qiraatu bi ayyi wajhin minha.
Lalu setelah itu diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke generasi sampai pada masa Ibnu Mujahid, sampai pada masa Imam Ibnul Jazari, maka terkodifikasikanlah qiraat itu. Wa qauluna al-adadus sab'atu muradun. Mana ini? Mana ini? Di halaman berapa ini? Al-adatus sab'atu murad. Bahwa itu tah wal adad as-sab'a ala haqiqatihi itu bimakna di halaman 116 itu. Bimakna anna aqsa haddin yumkinu an tablughahul wujuhul qur'aniyatu huwa sab'atu aujuhin. Lalu di sini dijelaskan, dan ungkapan kami yang mengatakan al-adadus sab'a maksudnya hitungan 7, yadullu alaihi, yadullu menunjukkan alaihi ngatasi al-adad as-sab'a, al-adad apa jami'ur riwayati sekabehane riwayat bihaitsu asbaha apa al-juz'u sekiranya menjadi apa al-juz'u bagian ala sab'ati ahrufin ing atase 7 pira-pira huruf iku minal mutawatiril lafdhi termasuk mutawatir lafdhi. Jadi mutawatir ini dalam sisi qiraat itu memang harus mutawatir lafzi. Karena Quran itu lafzun wa maknan, itu semuanya dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Dan kalau kita bicara mengenai ulumul Quran, ada perbedaan antara Quran dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu kan maknanya itu wahyu dari Allah, tapi lafadznya redaksinya dari Rasulullah. Quran ini tidak bisa ngarang lafadznya, makanya sampai kalau ada penjelasan dari sahabat yang ditulis dalam mushafnya masing-masing itu karena tidak dipakai ya, bukan mutawatir. Ini nyamuk kedimen toh. Ya. Wes. Wat tadarruj, nah ini wat tadarruju utawi bihaitsu asbaha apa al juz'u wat tadarruj. Wat tadarruju lan tahapan ai bihaitsu asbaha at tadarruju. Jadi tahapan itu menjadi gak enak ya. Ngene wis wat tadarruju fi inzalil ahruf al musyari ilaihi. Gini, bihaitsu asbaha ai asbaha at-tadarruj. Jadi tadarruj itu juga menjadi tadarruj dalam konteks tahapan fi inzalil ahruf al-musyari ilaihi, dalam proses turunnya al-ahruf as-sab'a itu atau al-ahruf sab'ati ahruf itu ya. Al-musyari ilaihi yang ditunjukkan padanya iku ijmalan secara umum atau tercakup fi hadits Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Itu secara umum sudah tercakup dalam hadis riwayat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Oh ini yang tadi hadisnya saya cari nemu di sini. Itu cakupannya masuk dalam hadis aqra'ani Jibrilu. Jibril telah membacakan kepadaku ala harfin ing atase satu harf. Falam azal astaziduhu. Maka aku tidak henti-hentinya selalu minta tambah kepada Jibril. Maksud hanya satu versi gitu loh. Rasulullah selalu minta tidak hanya satu versi. Maka yang terjadi apa? Wa yaziduni. Wa yazidu kemudian nambahi sapa Jibril ni ing ingsun. Jadi tidak hanya harf satu tapi hatta intaha sampai tuntas ila sab'ati ahruf
pada 7 ahruf. Nah kembali lagi 7 ahruf itu sab'ati ahruf itu berbeda pendapat antara ulama, tapi penulis kitab ini setelah mengkaji, mendalami, melakukan penelitian lalu menarik kesimpulan, sab'ati ahruf itu al-wujuhus sab'ah li qiraatil Qur'anil Karim al-mutaghayyir al-munazzala Qur'anan itu tadi. Jadi satu lafadz itu maksimal itu bisa dibaca dengan 7 wajah. Tapi kemarin yang dicontohkan itu 6. Tapi maksimalnya 7, tidak ada yang lebih dari itu. Kemarin contohnya kan seperti arjih, wayat takhi itu loh. Kemarin sudah kita jelaskan di halaman 117 itu. Wal mubayyinu tafsilan wal mubayyinu utawi penjelasan, tafsilan secara terperinci iku fi hadits Ubay bin Ka'ab, di dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Nah, yang rincinya ada di hadisnya Ubay, riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Yang tadi itu innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'ana ala harfin dan seterusnya. Terus Jibril balik lagi yang kedua sampai balik yang keempat baru. Jadi hadis ini yang panjangnya tadi ada di halaman berapa tadi itu? 90 berapa tadi? Itu riwayat Ubay bin Ka'ab. Jadi Rasulullah itu matur ke Jibril, ini umat saya ini tidak mampu, tidak kuat ini. La tatiqu ummati ala dzalik. Apa tadi ayat apa hadisnya tadi matanya? Di halaman 98 ya. La tatiqu dzalika thumma ja'ahu ar-rabi'ata faqala innallaha ya'muruka dan seterusnya itu sampai ala sab'ati ahruf. Lalu Jibril mengatakan fa ayyama harfin qara'u alai faqad asabu. Lah ini rincinya di sini. Hadza tadarruj utawi iki tadarruj. Tadarruj itu apa rek? Kayak tadarruj pengharaman khamr itu apa tadarruj bahasa Indonesianya? Tahapan. Tadarroja, tadarrujan. Darroja, tadrij. Kan pengharaman khamr itu melalui proses tahapan. Nah, ini pentahapan. Jadi asalnya diturunkan dengan satu huruf, kemudian ditambah, kan gitu. Berarti kan ada tahapan gitu loh maksudnya. Iku yadullu menunjukkan bil wuduhi secara jelas ala annal adat bahwasannya ing atase sak temene adat hitungan 7 iku muradun wa maksudun bihi. Itulah yang dimaksud, yang dikehendaki. Wa illa jika tidak ya kalau bukan adat ini ya, kalau yang dimaksud itu bukan hitungan, kan jelas ada Jibril datang pertama menemui Nabi, lalu Nabi matur, ini kalau hanya satu harf umat saya ini merasa berat gitu loh. Akhirnya Jibril balik lagi, terus balik lagi kepada Rasulullah, saya sudah laporkan kepada Allah, engkau diperintah oleh Allah membacakan Al-Quran kepada umatmu ala harfaini. Rasulullah minta maaf lagi, makanya bahasanya kan halus itu. Di 98 tadi kata Rasulullah, faqal as'alullaha mu'afatihi wa maghfiratahu. Saya memohon kepada Allah pangapura dan juga maghfirahnya. Lalu wa inna ummati la tatiqu dzalik. Katose umatku mboten ngatasi nek masih harfa ini. Akhirnya Jibril balik lagi. Lalu balik lagi yang ketiga ala thalathati ahruf. Rasulullah matur yang sama. Ini Rasulullah bukti bahwa Rasulullah sangat memikirkan umatnya, termasuk dalam membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang sekarang itu yang kita terima satu wajah dan wajah-wajah yang lain dalam qiraat itu sudah melalui proses permohonan Rasulullah, itu mudah itu. Tidak hanya satu versi.
Dan memang semua orang itu sesungguhnya bisa, hanya kadang-kadang itu kalau telat itu yang susah dandanine. Jadi termasuk lisan itu kalau tidak dari kecil ngelatihnya, kadung tuwek itu kan jangankan baca ayat Al-Qur'an ya, membunyikan melafatkan Allah itu ae wangel kadang. Allah kan begitu. Allah ono sing ngono barang. Itu karena sudah kadung kasep yang bukan bahasa Sunda ya. Kalau kasep bahasa Sunda beda ya. Bahasa Sunda apa artinya kasep? Iya kan beda ya. Kasep yang bahasa Jawa. Kalau kasep bahasa Sunda itu nama lengkapnya Kak Asep. Jadi gitu. Nah ini lanjutannya. Wa illa lah kalau yang dimaksud al-ahruf as-sab'a itu bukan sab'anya itu bukan adat, bukan hitungan, maka fala yakunu litadarrud, fala yakunu mongko ora ono iku litadarruji maring tahapan opo ayu maknan ndi makna. Jadi tidak ada artinya, jelas-jelas ada tahapan, berarti yang dimaksud ala sab'ati ahruf itu berarti sab'ah di situ hitungan 7 gitu loh. Ini argumennya si muallif ini, Syekh Abi Thohir ini. Makanya dirinci sama beliau itu. Wa qauluna utawi pendapat kami atau ungkapan kami atau statement kami yang mengatakan aqsa haddin yumkinu an tablughahu al-wujuhu huwa sab'atun. Aqsa haddin batas paling jauh, paling mentok. Aqsa itu kan jauh, makanya ada Al-Masjidil Aqsa, itu masjid yang terjauh. Dari mana? Ya jauh dari Masjidil Haram. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa. Kalau aqsa haddin berarti ini batas terjauh, paling banyak sudah. Yumkinu yang memungkinkan opo anta belugha yen toh mencapai hu ing had opo al wujuhu piro-piro wajah huwa yaitu sab'atun yaitu 7. Jadi tidak ada satu lafadz yang bisa dibaca melebihi 7 cara membaca. Jadi itu. Makanya pendapatnya di sini mengatakan aqsa haddin yumkinu anta bulughul wujuh huwa sab'ah. Penjelasannya huwa qaulu aktsaril ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Wa dzalika lan utawi hal itu iku li annal qur'ana krana sak temeni Al-Qur'an iku ala nau'aini ing atase 2 macam. Dari sudut pandang mana? Min haitsul qira'ah war riwayah, dari sisi bacaan atau qiraat dan riwayat. Jadi Al-Qur'an itu bisa menjadi yang pertama mawadhi'il ittifaq, rupane mawadhi'il ittifaqi yaitu tempat-tempat ittifaq, kesamaan, kesepakatan, podo bacaannya sama. Ternyata ini yang paling banyak. Jadi kalau ada qiraat dan riwayat itu sama antara imam ini qola dibaca qola sama itu semua hampir banyak yang sama, makanya disebut mu'dhamul Qur'anil Karim. Mayoritas yang ada dalam Quran itu ya ittifaq. Hanya ada beberapa yang disebut mawadhi'il ikhtilaf, tempat-tempat perbedaan. Nanti tinggal ikhtilaf itu ada yang bisa difahami, ada usul, kemudian disebut usulul qiraat bagi imam siapa, ada yang farshul qiraat. Kalau yang farsh itu berarti hanya di ayat itu. Kalau yang usul itu kaidahnya bisa diterapkan di semua yang begitu. Umpama ada al-ta'rif bertemu hamzah, bacanya siapa itu yang saktah itu? Idza zulzilatil ardu. Nah itu usul. Atau silah mim jamaknya rawi warosh, Imam Nafi. Itu kan silah mim jamak, maka itu berlaku di semua, itu namanya usul. Kalau yang farosh atau farshul kalimah, yang farosh itu ya hanya terdapat pada ayat tersebut saja.
Seperti qiraatnya Imam Hamzah fatatsabbatu. Dalam fatabayyanu dibaca fatatsabbatu. Makanya disebut mawadhi'ul ikhtilaf itu masih lebih banyak yang mawadhi'ul ittifaqnya wa huwa mu'dhamul Qur'anil Karim. Nah ini lanjutannya, yang mawadhi'il ikhtilaf haitsu warada fiha wajhani au aktsar. Haitsu warada fiha sekirane tumeka fiha ing dalem mawadhi' apa wajhani dua wajah au aktsar. Bisa berbeda dengan dua varian atau lebih, dan itu maksimal 7 wajah. Tidak ada yang melebihi 7 wajah. Salah satu contohnya kemarin sudah diungkap itu seperti arjih. Itu ada yang baca arjihi, ada yang baca arjihi. Itu sampai 6 wajah. Jadi itu namanya mawadhi al-ikhtilaf. Wa lina'lama anna kullama ruwiya au uthbita fil kutub wa lina'lama lan agar mengetahui sapa kita anna kullama ruwiya bahwasanya setiap sesuatu yang diriwayatkan apa ma au uthbita atau ditetapkan apa ma fil kutubi ing dalam pira-pira kitab. Jadi kalau kita membaca kitab-kitab tulisan para ulama terkait dengan apa yang diriwayatkan dan ditetapkan, lanjutannya walau biriwayatin sahihatin, walaupun dengan riwayat yang sahihah, ternyata iku la yu'addu qira'atan qur'aniyatan, tidak semuanya mesti langsung dianggap la yu'addu, tidak dianggap apa ma qira'atan qur'aniyatan sebagai qiraat yang Quran. Li ijma'il ulama'i ala syart, karena berdasarkan kesepakatan ulama ahlul qurra ala syart ing atase syarat. Apa syaratnya? Yaitu at-tawatur, yaitu mutawatir. At-tawaturi wa muwafaqati marsumil masahifil utsmaniyati, dan kesesuaian dengan marsum, yaitu tulisan al-masahif al-utsmaniyah, beberapa salinan mushaf Utsmani. Jadi kalau sudah sesuai dengan salah satunya, itu termasuk sudah mencukupi syarat mutawatir, lalu sudah sesuai dengan rosem. Ingat loh ya, salinan mushaf rosem Utsmani itu tidak hanya satu versi tulisan. Ini harus kita pahami. Sehingga boleh jadi ada rosem Utsmani yang disebar di Madinah dengan yang disebar di Kufah, ada rosem yang berbeda, tapi qiraat ini sudah sesuai dengan yang di Kufah, walaupun tidak sesuai dengan rosem yang Madinah, tidak ada masalah, itu sama-sama bisa diterima. Makanya biasanya ada petunjuknya itu salah satu dari rosem, salah satu dari mushaf Utsmani, gitu. Ini insya Allah kalau tidak ada aral melintang, itu bulan September ya, Oktober, kita di HTQ akan mengadakan seminar nasional. Narasumbernya dari Lajnah, cuma tidak tahu nanti apakah Ustadz Rozi, apakah Ustadz Dr. Zainal Arifin. Nanti tinggal kalau Dr. Zainal Arifin berarti mungkin lebih spesifik ke rosem. Kalau Dr. Fahrul Rozi spesifikasi beliau ke wakaf, tapi sama-sama bagus. Nanti tinggal ditandemkan. Ini masih rencana ya. Yang rencana usulan sampean kemarin Gus Awis itu akan ditaruh di seminar Qur'ani. Jadi ditandemkan dengan beliau kok kayaknya pas. Ya. Kalau TQ kan anak-anak masih baru, nanti kalau paling tidak setelah dapat TQ lalu 1 bulan ada kegiatan, termasuk nanti yang semester atas juga tidak apa-apa. Kalau TQ kan nanti audiennya hanya terbatas yang maba, anak baru semua jadinya. Jadi nanti yang IAT yang semester atas itu bisa ikut ngangsu kawruh di situ. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Faida, ada pertanyaan sampai sini? Ini pembahasannya rodok mencurang ini. Monggo kalau ada pertanyaan.
Gesta, wah biasa ono iki. Rosem dengan qiraat itu berarti beda. Saya tahu rosem Usmani yang kan ini ada banyak jenisnya, 7 jenis masing-masing bahasa Usmani. Ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan bukan 7 jenis, jadi teruskan dulu pertanyaan nih. Enggak sekalian jawaban nih. Ya mungkin hanya ingin tahu itu aja saja yang berbeda, macam-macam rosem Usmani. Nah itu berbeda atau sama dengan qiraat? Atau setiap qiraat itu ada rosemnya atau berapa? Jadi gini, kita kalau bicara mengenai rosem itu juga tidak lepas dari historis. Dulu Rasulullah itu, kalau dulu zamannya Rasulullah itu kan tulisan itu menggunakan khot yang disebut dengan kufi kuno. Dan mulai sejak zaman dulu sampai zaman Rasulullah, bahkan sampai zamannya Utsman, itu tulisan Arab itu belum mengenal nuqtatul i'jam dan nuqtatul i'rab. Nuqtatul i'jam itu titiknya huruf. Kalau nuqtatul i'rab itu titiknya harokat. Itu belum mengenal itu. Ketika turun ayat, itu Rasulullah itu selalu memerintahkan tulislah ini. Nah, tulisan ketika itu ada umpama qiraat di ayat yang sama dibaca dengan sari'u, ada qiraat lain yang wasari'u, itu termasuk bagian dari wajah qiraat. Sehingga tulisan itu boleh jadi tidak hanya satu versi. Sampai sini bisa dipahami? Nah, tapi kemudian tulisan-tulisan Utsmani itu biasanya seringkali satu tulisan itu bisa mengakomodir beberapa qiraat. Karena tadi itu kelebihannya apa? Tidak ada titik, tidak ada harokat. Saya ambil contoh, fatabayyanu fatatsabbatu, itu tulisannya podo, tidak pengaruh. Mi'ah, lafadz mi'ah itu, mim dalam rosem Utsmani, itu lafadz mi'ah 100 itu kan mesti ada alifnya. Lalu baru rumahnya begini. Dulu tulisannya itu tidak ada, Rasul Hamzah itu, Rasul Ain itu tidak ada, sebagai Hamzah itu tidak ada. Itu kan kepalanya Ain, itu baru pada masa Al-Khalil. Lah, termasuk ketika ulaika itu kan ono wawu nih, tapi wawunya kan tidak berfungsi memanjangkan, itu hanya rosem. Ulaika. Salah satu hikmahnya, pertama begini. Jadi kalau Quran itu riwayat, diajarkan secara riwayat, rawayar wiriwayatan itu musyafaha, itu wajib. Tulisan itu untuk mendukung riwayat. Dan itu suatu ketika kemudian oleh Umar Ibnul Khattab diusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk kodifikasi, karena ketika itu banyak terjadi meninggalnya para qurra, karena dikhawatirkan Al-Quran ini nanti akan musnah kalau tidak ada penjagaan dari sisi tulisan. Tapi Rasulullah sebenarnya sudah mengindikasikan tulisan itu, tapi belum dikodifikasi. Seperti ulaika itu kalau tidak ada wawunya, itu akan sama dengan tulisan ilaika. Iya kan? Ya. Tapi dulu itu kan pengajarannya kan diajarkan, itu riwayat oral, musyafaha. Baru kemudian ketika masa Utsman ibnu Affan, nah ini mulai muncul banyak alhan. Alhan itu jamak dari lahan. Jadi lahan itu jamaknya ada dua, ada lahan jamaknya luhun, ada lahan jamaknya alhan. Bedanya apa? Lahan kalau jamaknya alhan itu maknanya kesalahan, makanya ada al-lahan al-khafi, al-lahan al-jali. Tapi kalau luhun itu corak atau gaya, itulah yang kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran seperti gaya orang Arab, artinya seperti orang Arab. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin. Wes, saya lanjutkan. Pada masa Utsman itu banyak terjadi kesalahan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah memeluk Islam itu orang-orang yang non
Arab atau ajam. Lah orang yang bukan orang Arab itu kan tidak punya salikoh lugawiyah yang bagus, tidak punya sensitivitas bahasa Arab yang bagus, dhauk lugawiyahnya tidak punya, sehingga moco keliru. Dan moco itu tulisan ketika itu tersebar banyak tapi tidak resmi. Jadi ada yang salinan sahabat itu disalin lagi tersebar ke sana ke sana. Kata Utsman, ini kalau tidak dikodifikasi, ini kalau tidak disatukan tulisan-tulisan ini akan berbahaya. Sehingga terjadi banyak kesalahan, bahkan rancu. Ini riwayat, ini sambung sampai Rasulullah atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya disitulah Utsman mengumpulkan para sahabat, kemudian menulis lagi. Jadi kalau pada masa Umar sampai Utsman, itu yang resmi dokumen tulisan Al-Quran itu ya hanya satu, itu dokumen negara. Salinannya belum disalin tapi salinan-salinan yang tidak resmi itu tadi dari mushaf sahabat, itu ada yang dipakai untuk ngajar di sana. Akhirnya kan banyak bacaan-bacaan yang rancu, sehingga orang-orang itu bahkan sampai ada yang mau bertengkar. Ini saja nih qiraat, ya opo iki. Nah Utsman akhirnya merasa terpanggil. Maka mushaf-mushaf yang sudah ada itu dikumpulkan semua, itu kemudian dibakar oleh Utsman untuk menyelamatkan agar Al-Quran itu otentik, murni. Tapi sebelum itu Utsman itu mengumpulkan para sahabat, termasuk menugaskan ada panitia yang menyalin rosem itu, menalin qiraat, lalu jadilah rosem itu. Umpama di daerah Kufah atau daerah Irak, dulu ada sahabat yang diutus ke sana itu Abdullah ibnu Mas'ud. Maka qiraatnya Abdullah ibnu Mas'ud di daerah Irak, termasuk di Kufah barang itu. Nanti Abdullah ibnu Mas'ud itu punya murid, termasuk diantaranya para imam yang sampai ke kita sebelum Imam Asim itu Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah Abu Abdurrahman As-Sulami yang belajar ke sahabat, itu beliau yang dipasrahi. Jadi setelah dikodifikasi, setelah ditulis rosem itu, qiraat yang di sana yang berkembang seperti apa. Dulu Abu Abdurrahman As-Sulami belajarnya gimana, dan itu dicek dalam satu tobaqoh itu harus memenuhi derajat mutawatir. Sampai akhirnya ditulis lalu disebar. Yang qiraatnya sudah biasa dipakai orang Kufah, maka dibawa ke Kufah dengan disertai qori pendamping. Di Makkah itu saya lupa namanya, qori pendamping. Jadi ketika Al-Quran itu ditulis itu harus ada saksi dua yang kuat, yang adil, yang punya hafalan kuat. Jadi ada terkait dengan tulisan itu betul-betul dikoreksi oleh Utsman. Tapi ingat ya, tulisan itu belum ada titik dan harokat. Lalu dikirimkanlah qori pendamping yang ini menjaga keotentikan Al-Quran dari sisi riwayat. Sehingga yang ada seperti ya'khudhu kulla safinatin sholihatin itu sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang mendukung sholihatin. Itu hanya tambahan dari Ibnu Abbas sampai Ibnu Mas'ud itu. Umpama begitu. Akhirnya yang di Mekah dikirimlah mushaf ke sana dengan qori pendamping. Lah yang masih memungkinkan diakomodir dengan satu tulisan, maka ya sama tulisannya. Tapi yang sudah tidak mungkin, sari'u, ada yang baca wasari'u, ada yang sari'u, maka sesuai dengan qiraat yang berkembang di daerah itu dan qori pendampingnya, maka tulisan itu berbeda. Karena ada wawunya dan tidak kan jadinya bacaannya beda. Tapi sepanjang bisa diakomodir seperti Maliki, maka Utsman hanya menampilkan dengan satu versi. As-sholat, lafadz sholat itu dikasih wawu karena ada yang baca as-sholah. Nah itu bisa menampung itu. Jadilah rosem. Nah dari sini rosem ini juga kemudian punya dasar. Dasar itulah yang kemudian ulama-ulama berikutnya, yaitu ulama abad keempat atau kelima Hijriah, kelima ya. Abu Amr Ad-Dani itu pakar di bidang rosem. Beliau punya jadi terkait dengan rosem itu beliau sanadnya juga nyambung sampai ke atas. Nah Abu Amr Ad-Dani itu punya murid namanya Abu Dawud bin Sulaiman An-Najah. Abu Dawud bin Sulaiman An-Najah itu juga
seorang pakar rosem yang dua-duanya ini kemudian oleh ulama berikutnya dijadikan patokan sebagai mazhab dalam rosem. Jadi Utsman dulu menulisnya itu model beberapa, lalu turun sampai dikuasai betul oleh Abu Amr Ad-Dani dan muridnya, kemudian jadilah dua orang ini disebut mazhab dalam rosem. Kalau sampean, itulah yang diteliti oleh Dr. Zainal Arifin Mazkur itu dalam bukunya meneliti rosem antara mushaf Indonesia, standar Indonesia itu, mushaf standar Indonesia MSI dengan mushaf terbitan Madinah. Ternyata hasilnya itu tadi, dua-duanya sama-sama rosem Utsmani. Jadi sejak zamannya Utsman itu memang sudah berbeda. Karena Utsman tadi itu di negara sana dan bentuknya ada yang berbeda. Itulah yang kemudian dijadikan acuan sehingga madhab rosem itu antara yang diikuti di kita dengan yang di Madinah itu beda. Yang kita ikutnya Abu Amr Ad-Dani, yang di Madinah itu ikut Abu Dawud bin Sulaiman An-Najah. Itu ketemu itu diteliti betul 30 juz itu ada 1400 sekian perbedaan. Ada yang punya buku tentang rosem itu yang dulu punya Pak Agesta? Covernya hitam. Tentang rosem di online banyak itu, nanti saya bawakan kalau memang perlu. Itu jelas di sana dijelaskan. Jadi itu sama-sama rosem. Nah terus baru perkembangan kemudian ketika Abu Dawud dan Abu Amr itu kan abad keberapa? Itu memang titiknya harokat dan titik nuktatul i'jam itu sudah ada waktu itu. Karena itu kan dimulai pada masa Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu generasi tabi'in. Lalu disempurnakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ketika Abu Amr Ad-Dani itu sudah ada tanda bacanya sudah muncul itu. Makanya ilmu terkait itu sangat banyak sekali. Ada ilmu terkait dengan dhobat. Kalau dhobat itu ya urusan yang terkait dengan ada sukunnya, lalu ada tanda tasydid dan seterusnya itu. Jadi perkembangannya begitu. Gimana? Kalau masih bingung bisa dibaca bukunya. Kalau di buku itu runtut, mulai dari aspek sejarahnya sampai pada kitab-kitab yang bicara tentang rosem. Hanya sekarang perdebatannya para ulama itu, apakah rosem itu tauqifi atau ijtihadi? Itu perdebatannya sekarang di situ. Ada yang mengatakan rosem itu juga tauqifi. Tapi ada yang mengatakan enggak, rosem itu ijtihadi. Kenapa? Karena tulisan itu kaitannya dengan budaya tulis ketika itu. Dan itu ijtihad. Kalau tauqifi kan berarti given, dari sananya sudah begitu. Lah padahal Quran kan turunnya bukan tulisan tapi riwayat gitu loh. Lah itu ada perbedaan ulama di situ. Apakah dia tauqifi atau ijtihadi? Ya kira-kira begitulah kurang lebihnya. Sehingga rosem itu, tulisan itu ketika di rosem Utsmani, ketika tulisan Al-Quran dibagukan oleh Utsman sehingga dikenal dengan Ar-Rosem Al-Utsmani, itu niatnya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Tapi tulisan itu berdasarkan riwayat tadi itu. Ya. Jadi riwayat sekaligus bukti tulisan ketika masa dulu. Ketika ditulis, ketika Al-Quran diturunkan itu. Karena Rasulullah kan dawuh, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan tulis dariku sesuatu kecuali selain Al-Quran jangan ditulis. Jadi itu. Bisa difahami? Oke. Sampai mana tadi? Yang lain? Pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit di kitab yang satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatus suratil waqi'ati. Ya. Utawi iki iku menjelaskan fadilah surat Al-Waqi'ah. Wa akhraja Abu Ubaidah wal Harth wa Abu Ya'la wa Ibnu Mardawai wal Baihaqi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud berkata, sudah ketemu kitab yang lama halaman 71, tidak tahu kitab yang baru halaman berapa? 78. Oh, barangkali depannya ada pengantarnya yang panjang atau ada yang ditambah materinya. Tidak tahu.
Qal sapa Ibnu Mas'ud sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qara'a suratal waqi'ati, man utawi sapane wong barang siapa qara'a membaca sapa man suratal waqi'ati ing surah al-waqi'ah, kulla lailatin ing dalam saben-saben wengi, artinya setiap malam, lam tusib maka tidak menimpa hu ing man apa faqatun kekurangan, lam tusib orang menimpa hu ing man apa faqatun kekurangan. Suratul Waqi'ati utawi surah Al-Waqi'ah iku suratul ghina. Surat al-ghina, kecukupan. Jadi orang itu merasa cukup. Faqra'uha, maka bacalah surah Al-Waqi'ah wa 'allimuha auladakum, dan ajarkanlah surah Al-Waqi'ah auladakum ing anak-anak kalian. Memang Al-Qur'an itu lengkap. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya kan? Tetapi yang perlu kita ingat, satu sisi memang setiap ayat-ayat Al-Qur'an atau setiap surah itu punya fadhail, punya fadilah masing-masing. Tapi yang perlu kita ingat, jangan sampai kita hanya terpaku pada fadilah yang sifatnya seperti ini. Jadi surah Al-Waqi'ah itu suratul ghina faqra'uha. Tapi kita tidak hanya baca untuk itu, tapi bagaimana memaknai atau memahami isi kandungan dari surah itu. Itulah yang pernah disampaikan oleh seorang dai apa ya. Bagus sekali biasanya cara fikirnya itu, menurut saya bagus cara pandangnya. Nu'man Ali Khan itu loh. Nu'man Ali Khan, mungkin ada yang pernah tahu. Mas Adin tahu? Nu'man Ali Khan itu banyak kan ceramah-ceramahnya itu yang itu out of the box. Jadi keluar dari apa yang kita tidak pernah terfikirkan itu. Jadi beliau itu termasuk mengkritik kalau ada umat yang hanya terpaku pada fadilah-fadilah yang sifatnya mek ngono tok, padahal itu kalau digali itu jauh lebih dahsyat. Jadi gitu. Jadi harus ada makna, harus ada upaya untuk tadabbur. Itu juga harus kita perhatikan. Ya kalau bisa lengkap lah. Dari sisi ini iya, dari sisi yang tadabburnya juga iya. Itu akan lebih bagus. Satu lagi, wa fi haditsin akhara, dan ing dalam hadis yang lain, man dawama ala qiraati suratil waqi'ah, manutai sapane wong manutai barang siapa ikut dawama, melanggengkan, mendawamkan, artinya rutin secara terus menerus, ajeg istiqomah ala qiraati suratil waqi'ah, ing atase membaca surah al-waqi'ah, lam yaftaqir, maka tidak pernah fakir sapa man dawama tadi abadan ing dalam salawasi. Jadi akan dicukupi kebutuhannya. Bolehkah ngaji Quran niatnya agar tidak fakir, agar tercukupi kebutuhannya? Boleh nggak? Nah, itu penjelasannya setelahnya. Fa in qulta iradatu mata'id dunya bi amalil akhirah la tasihhu qultu muraduhum an yarzuqahumullahu ya qana'atan wa qutan yakunu lahum uddatan ala ibadatillahi wa quwwatan ala darsil ilmi wa hadhihi min jumlati iradatil khairi dunad dunya fala riya'a intaha. Nanti kita jelaskan pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau kesurupan lagi. Kemarin kan kesurupan ya, artinya sampai maghrib itu. Orang Jawa bilang surup, ini surup kan. Surup itu ya menjelang maghrib sampai maghrib itu. Muka-muka manfaat, barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana
من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم يا الله اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أدانا الله وإياكم أجمعين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته